Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali, bersama kembali di channel Lintang Junior. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menonton video saya, jangan lupa ditinggalkan jejaknya, di subscribe, di like, dan di share. Semoga dimanapun kalian sehat selalu, dijauhi dari mara bahaya, dan dilancarkan rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan memberi atau membahas sesuatu yang sangat menarik. Bagi saya menarik ya, karena ini banyak sekali video-video atau konten dengan tema memberantas dukun santet, sampai bahkan sampai ada sampai ratusan ya, membantai atau memberantas dukun santet. Wah, itu luar biasa banget. Nah, kali ini saya akan memberi suatu wawasan untuk kalian dengan versi saya. Ini semoga jadi wawasan baru untuk kalian ya, dengan catatan ini versi saya. Jadi apakah benar konten tersebut atau video-video di YouTube yang memberantas dukun santet itu benar atau real? Ini tanggapan saya dengan wawasan saya, dengan versi saya. Yang pertama, dukun santet ya. Apa sih dukun santet? Nah, itu suatu kita memberi suatu gambaran yang dari yang rendah dulu ya, atau dari tingkat dasarnya. Jadi jangan langsung bertarungnya itu benar atau tidak ya. Jadi apa sih dukun santet? Dukun santet itu adalah sesuatu orang yang mempunyai kelebihan, yang diberikan kelebihan, yang mempelajari suatu hal gaib atau ilmu gaib yang dilakukan, atau mempelajarinya itu dengan catatan negatif ya, untuk melakukan hal yang negatif, mencelakai orang dan yang lain-lainnya. Nah, itu simpelnya seperti itu. Terus apakah benar dukun santet itu ada, khususnya di Indonesia itu ada? Dan apakah benar dukun santet itu yang di video-video YouTube itu benar, real, bertarung seperti itu? Menurut saya tidak. Itu hanya settingan. Kenapa begitu? Saya punya alasan. Jadi saya tidak berbicara si A, si B, si C, si D ya. Yang di sini yang saya bicarakan itu settingan atau tidaknya. Dan saya memberikan jawaban dengan versi saya. Dan jawaban ini dari pengalaman saya pribadi. Jadi saya bisa memberikan suatu gambaran atau wawasan atau jawaban itu dari pengalaman saya, jadi bukan dari orang lain. Oke? Bisa dipahami? Kenapa saya bilang itu settingan? Karena dukun santet itu tidak ada yang namanya unjuk gigi lah, bahasa unjuk gigi gitu ya. Saya ini dukun santet misalnya gitu kan, ayo lawan saya misalnya gitu ya, contoh kecilnya. Itu nggak ada. Apalagi mau diundang secara publik gitu kan, dilihat, ditonton oleh masyarakat semuanya, itu nggak ada yang seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya ada, mungkin sudah dipenjarakan ya, karena melakukan hal yang buruk seperti itu. Yang kedua, kenapa dukun santet di YouTube itu banyak sekali ya? Mungkin itu karena suatu faktor kebutuhan, mungkin seperti itu ya, kurang lebih seperti itu, kebutuhan edukasi untuk masyarakat, mungkin seperti itu, agar tidak takut dengan hal santet, mungkin seperti itu, mungkin positifnya gitu. Kenapa ya saya bisa berpikir dukun santet itu, walaupun di YouTube itu yang melawan itu punya gelar ustadz, gus, atau kiai, atau mbah, atau ki, atau aki, atau segala macam lah gelarnya ya, tapi itu settingan menurut saya. Kenapa? Karena kalau dukun santet itu, dia itu orang sakti. Kenapa bisa bilang sakti? Karena dia punya kelebihan dibandingkan dengan orang lainnya, makanya dibilang sakti gitu ya. Nah, dukun santet itu kerjanya itu secara diam-diam. Tidak perlu dia datang mendatangi kalian misalnya untuk ngajak bertarung, itu nggak mungkin. Dan itu hal yang bodoh menurut saya. Hal yang bodoh.
Karena dukun santet itu bisa menyerang korbannya tanpa melihat atau mengenal korbannya, asalkan dia punya data, ya kayak biodata lah, punya datanya, entah itu yang dibutuhkan rambutnya, kukunya misalnya, atau bajunya, namanya. Cukup dengan itu pun dukun santet sudah bisa bekerja tanpa harus datang, apalagi menghabisi orang yang dia tidak suka. Seperti dia nggak perlu datang bertarung, wah pakai gerakan gini, itu nggak perlu. Ya, itu garis besarnya. Dan nggak ada yang namanya dukun santet itu berbicara yang aneh-aneh seperti manusia primitif misalnya, pokoknya kayak gitu, nggak ada. Itu nggak ada. Dukun santet itu nggak ada yang kayak gitu. Itu dukun apa ya? Terserah kalian lah. Pokoknya ini intinya, ini buat gambaran kalian, untuk wawasan kalian. Jangan terlalu percaya, walaupun itu mempunyai gelar, ya. Walaupun mempunyai gelar, namanya itu ya. Itu gelarnya nggak tahu, entah dia bikin sendiri, entah dari orang lain, ya itu nggak tahu, wallahu alam ya. Dan lagi untuk kalian harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak mungkin atau tidak benar. Jangan terkecoh oleh penampilan ya. Walaupun penampilannya wah kayak berlian, tapi kalau misalnya pas kalian dekatkan atau kalian ambil, kalian beli, itu ternyata plastik. Nah, itu kan kalian dibohongi, ya kan, menyesal akhirnya. Yang tadinya percaya, yang tadinya pengen belajar di situ, tapi pas kalian tahu itu palsu, pasti kalian kecewa. Ya, makanya jangan terkecoh oleh gelar dan penampilan, gitu ya. Banyak banget soalnya ya. Pernah sih ada beberapa bulan, mungkin di komentar, saya lupa, kenapa bang gak bikin konten melawan dukun santet? Ya ampun, sampai segitunya ya. Cuman saya sempat berpikir, kalau saya melakukan ini, mungkin saya akan lebih terkenal ya. Lebih terkenal, dengan catatan terkenalnya itu dengan pembodohan, memberi suatu wawasan hal yang bodoh untuk kalian. Kenapa begitu? Karena itu settingan, tidak real, gitu ya. Tapi kan di sini saya sejak awal membuat video ini atau membuat YouTube ini dengan catatan untuk menambah wawasan kalian, bukan membuat kalian ini tertipu. Yang tadinya benar, kalian menjadi salah. Yang salah itu benar. Jangan sampai seperti itu. Terus ini kan acaranya live ya, live gitu loh, live secara langsung terbuka, langsung real. Di balik kata live pasti ada yang namanya mereka itu melakukan suatu kegiatan. Kegiatannya itu seperti meeting dulu, ya, meeting dulu antara kru atau orang yang akan menjadi dukun. Itu mereka itu kan meeting seperti itu. Bahkan saya bercerita, ini real ya. Saya pernah diajak seperti ini ya, membuat konten melawan dukun santet. Pernah saya diajak, cuma saya menolak. Kenapa? Ribet, kita harus ngapalin naskahnya dulu. Naskah kita hafalin, baru nanti prakteknya gitu loh. Prakteknya itu pas di lapangan itu sesuai kebutuhan saja, asal-asalan aja bahasanya begitu. Tapi kita harus ngapalin teks agar senada, bahasanya begitu. Kalau musik itu senada, ya. Tapi akhirnya saya bilang, bang, mohon maaf saya tidak bisa, karena saya orangnya nggak bisa namanya menghafal. Saya bilang gitu ya, saya nggak bisa menghafal, apalagi sampai diatur-atur seperti itu. Saya tidak bisa. Saya mendingan apa adanya tanpa teks, tapi bisa memberikan masukan atau wawasan yang baru untuk kalian, walaupun hanya sedikit. Mendingan seperti itu daripada kita membuat kata-kata, ya kan, bikin naskah baru kita praktek. Nah itu nggak ada hal yang manfaatnya kalau bagi saya. Karena kenapa? Satu, tidak ada kejujuran di situ, ya, tidak ada kejujuran. Kedua, membuat orang itu percaya kepada kita, yang nantinya bisa timbul memanfaatkan kalian, entah itu dari segi pengobatannya atau yang lain-lain. Nah, kalau orang udah percaya dengan orang lain, nah itu akan sulit ya. Apa yang diomongkan oleh orang itu akan dipercayai, itu yang lain akan dibantah. Seperti itu hal yang negatifnya. Kenapa baru sekarang membuat video ini? Karena udah terlalu kelewatan, ya, udah terlalu kelewatan, udah terlalu jauh.
saya selama ini hanya untuk menyimak mereka sejauh mana komentarnya. Kalau video yang mereka lakukan itu saya masa bodoh, tapi yang saya lihat itu komentarnya. Kok rata-rata orang ini percaya gitu loh. Nah itu yang saya tidak suka. Padahal di situ hanya hiburan atau settingan, tapi dalam video itu tidak disebutkan settingan atau hiburan. Nah ini kan salah. Bukan berarti saya melarang mereka itu membuat video atau tidak benar atau menjelekkan mereka, tidak. Ini yang saya komentari itu hanya soal dukun santet, apakah benar seperti itu. Luar biasa. Jadi yang saya komentari itu balik lagi, dukun santetnya itu apakah benar seperti itu. Yang kedua, settingan atau tidaknya yang saya komentari ya. Yang ketiga itu orang percaya kepada mereka seperti itu yang tiga hal yang saya komentari. Bukan saya melarang mereka untuk membuat video-video, itu hak mereka. Tapi jika mana ada sesuatu hal yang buruk atau yang tidak baik, terus kita tahu, kita paham, kita diam saja, itu kita akan mendapatkan sesuatu hal dosa besar. Tapi jika kita tidak tahu, itu tidak akan menjadi dosa. Ya, maklum, seperti inilah ya. Kalau misalnya yang real seperti inilah, bukan settingan, ya lampu pun kedip-kedip. Nah, ini bukan settingan. Lampunya mau putus, kalau putus mungkin udah meledak dari tadi ya. Karena ini emang seperti ini. Kalau kita membahas spiritual, ya, pasti banyak banget orang yang tidak suka dengan kita, dengan video kita. Mereka akan mengecek kita, akan mengetes kita, ya kan? Nah itulah, kalau orang yang mempunyai kelebihan itu nggak perlu datang langsung, tinggal kita cek, lihat muka, jebret, berangkat, dicek oleh mereka. Jadilah disebutnya di terawang atau di makai robot suku diceknya seperti itu. Gak perlu kita datang, itu orang sakti, gak perlu adu ilmu itu langsung duel, itu gak perlu, dari jarak jauh pun bisa gitu. Walaupun mereka itu di ujung ke ujung itu bisa ketemu seperti itu ya. Jadi buat kalian tolong netizen ya harus berpikir dengan cerdas, jangan sampai terlena oleh suatu nama atau suatu gelar dan penampilan. Lebih baik tampilan preman tapi dia jujur, daripada penampilannya bersih atau jernih atau bening seperti berlian tapi tidak jujur ya. Tapi tidak jujur yang dengan niatan mencari keuntungan. Semoga ada hal yang bermanfaat dari video ini, menambah wawasan kalian. Saya ingatkan sekali lagi, jangan mudah percaya oleh gelar atau penampilan, tapi kalian harus bisa menilai dengan pola pikir yang positif ya, agar hasilnya pun baik untuk kalian. Jadi jangan sampai kalian menonton itu menjadi rugi untuk kalian, karena tidak ada hal yang bermanfaat nantinya. Walaupun di dalamnya itu dengan catatan pakai ayat-ayat suci Al-Quran dengan sholawat, itu kalau dengan niatan atau kandungannya itu ada berbau ya kebohongan, ya untuk apa ya, untuk apa seperti itu. Ya, mohon maaf bila ada yang merasa dirugikan, mohon maaf bila ada kesalahpahaman atau salah kata dari saya pribadi, karena di sini saya bilang saya hanya mengomentari 3 hal, bukan ikut campur urusan kalian ya. Begitu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.